Perkenalkan, nama saya Tesalonika Simandalahi dengan NIM 202204015. Di sini saya akan menyampaikan apa-apa saja larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan di saat kita berada di Danau Toba. Ada 4 hal larangan yang tidak boleh kita lakukan di saat kita berada di Danau Toba. Yang pertama, jika berkeliling di sekitar Danau Toba ini, kita harus mengucapkan kalimat serta doa. Perjalanan dari Medan menuju Danau Toba sangat panjang dan melewati banyak lembah dan mata air. Ketika melakukan perjalanan, hal mistis yang sering kita percayai yaitu dengan mengucapkan kalimat tersebut, kalimat Tabiopung. Tabiopung ini artinya permisi. Jika sudah menyusuri lembah demi lembah dan melewati mata air, harus minta izin lewat dengan mengatakan Tabiopung. Konon, jika salah satu penumpang tidak mengucapkannya, otomatis transport yang kamu gunakan akan berhenti begitu saja. Yang kedua, jangan meludah sembarang. Melakukan hal-hal yang tidak beretika dan mencelupkan kaki ke dalam danau di saat berada di atas kapal adalah hal-hal yang harus dihindari dan ini beranggap tidak sopan bagi mereka yang percaya akan hal-hal mistis. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah jika ada salah satu warga yang berani menebang pohon di sekitar danau, akan dicabut nyawanya. Hal ini dipercayai oleh warga setempat sehingga mereka menjaga keutuhan pohon di sekitar danau. 7 hal yang harus kamu ketahui tentang kebudayaan Batak. Banyak yang beranggapan bahwa suku Batak merupakan suku yang diidentik dengan suara yang terkesan keras dan besar, serta sikapnya apa adanya dalam berbicara. Hal ini disebabkan oleh banyaknya media televisi yang membuat karakter Batak seperti yang disebutkan pada umumnya. 7 kebudayaan tersebut, yang pertama ada Mandok Hata. Mandok Hata memiliki arti yaitu bercakap-cakap sebelum menjelang tahun baru. Hal ini adalah salah satu kebiasaan bagi orang Batak. Tradisi ini biasanya dilaksanakan sewaktu kumpul bersama keluarga besar dan saling bercerita mengenai refleksi atau evaluasi tahun. Setelah itu dilanjutkan dengan saling meminta maaf, kemudian merencanakan apa yang akan dicapai tahun yang akan datang. Yang kedua ada pantang menikah dengan satu marga. Untuk orang Batak, sangat terlarang untuk mereka menikah dengan yang satu marga dengannya, atau tidak satu marga dengannya tetapi masih saudara dalam hubungan silsilah. Di dalam kebudayaan Batak, anak Batak beberapa marga masih dianggap satu silsilah sehingga bisa dikatakan sebagai saudara. Untuk itu, di dalam setiap perkenalan pasti selalu ditanya marganya agar tidak tersandung cinta yang terlarang disebabkan marga. Kemudian yang ketiga ada menikah dengan separiban. Menikah dengan pariban atau sepupu. Ada istilah dalam suku Batak yaitu pariban memiliki arti sepupu. Sepupu di sini merupakan jodohnya, tetapi tidak sembarangan sepupu. Sepupu yang dimaksud di sini adalah jika ada seorang perempuan, maka dapat menikah dengan anak laki-laki dari adik perempuan ayah. Sedangkan jika ada seorang laki-laki, maka menikah dengan anak perempuan dari adik laki-laki ibu. Kemudian yang keempat ada mangulosi atau ulos. Ulos di sini merupakan kain tradisional dari Batak. Terdapat bermacam jenis ulos dan hal ini tergantung dari fungsi pemakainya. Di dalam upacara, baik itu pernikahan ataupun kematian, biasanya menggunakan kain ulos yang berbeda. Kemudian yang kelima ada tuhor manuhor. Memiliki arti uang yang digunakan untuk menebus perempuan ketika hendak dilamar oleh laki-lakinya. Uang tuhor ini nantinya akan digunakan untuk biaya pernikahan, membeli kebaya pernikahan, kebutuhan pernikahan, dan semua ini tergantung kesepakatan pihak laki-laki dan perempuan. Tuhor tergantung dari tingkat pendidikan si perempuan. Semakin tinggi pendidikan dan posisi pekerjaan, maka semakin besar pula tuhornya. Kemudian yang keenam adalah memiliki beberapa sub-suku sama halnya seperti suku Jawa, Batak juga mempunyai beberapa sub-suku. Pula suku Batak yang mempunyai beberapa sub-suku yaitu Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun. Kemudian yang ketujuh ada Martarombo. Orang Batak sangat senang dengan Martarombo atau bertutu dan mencari hubungan satu dengan yang lainnya. Jadi, semisal kita bertemu dengan seorang, maka hal yang biasa ditanyakan adalah apa marganya. Selanjutnya akan berusaha mencari hubungan pertalian sesama marganya sendiri. Yang akan terjadi adalah hampir ada hubungan saudara sesama orang Batak ketika mereka bertemu. Meskipun terlihat bernada keras saat berbicara, ternyata suku Batak memiliki keistimewaan dalam hal kebudayaan. Kira-kira seperti itulah yang bisa saya jelaskan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.